Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang mufrad, musanna, dan jamak. Tentu saja dalam bahasa Arab ini banyak sekali yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah bentuk mufrad, musanna, dan jamak. Pada layar kaca di sini sudah dibuatkan bagan untuk memudahkan kita dalam mempelajari mufrad dan musanna serta jamak. Mufrad dalam bahasa Indonesia menunjukkan jumlah 1, sedangkan musanna menunjukkan jumlah 2 ataupun ganda, dan jamak menunjukkan jumlah banyak atau lebih dari 2. Kita perhatikan contoh yang ada di samping. Contoh yang mufrad adalah al-muslimu. Tentu saja ini adalah bentuk mufrad. Dan juga di sebelahnya juga ada contoh al-muslimatu. Ada 2 contoh. Al-mufrad berarti al-muslimu, al-muslimatu. Contohnya ada 2. Boleh menggunakan kata yang lain. Arti dari al-muslimu dan al-muslimatu itu akan berbeda. Al-muslimu contoh dari muzakkar, al-muslimatu dari kata muannas. Muzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Ketika kita menemukan kata al-muslimu artinya satu orang muslim. Al-muslimatu satu orang muslimah. Sekarang kita perhatikan perubahan bentuk ke dalam musanna atau jumlahnya 2. Oke, kita perhatikan di bawah ini. Ada kata al-muslimani. Yang kedua, al-muslimatani. Hanya menambahkan alif dan nun, makna akan berbeda. Ya, maknanya akan berbeda. Karena ini adalah perubahan bentuk dari mufrad ke musanna, maka akan ada penambahan huruf alif dan nun. Al-muslimani, al-muslimatani. Al-muslimani 2 orang muslim, al-muslimatani 2 orang muslimah. Kita perhatikan contoh yang ketiga. Ya, contoh dari kata ataupun bentuk jamak. Yang bentuk jamak ini nanti akan kita ulas lagi di slide berikutnya tentang pembagian jamak. Contohnya ada al-muslimuna dan al-muslimatu. Ketika kita ingin merubah dari mufrad atau bentuk 1 ke dalam bentuk banyak atau jumlah banyak, kita cukup menambahkan waw dan nun. Waw dan nun. Itu untuk muzakkar. Jika untuk muannas, menambahkan alif dan ta tanis. Baik, kita lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Kita bahas tentang mufrad. Mufrad dibagi menjadi 2 ya. Ada muzakkar, ada muannas. Baik, musanna nanti juga sama. Muzakkar adalah suatu benda yang menunjukkan maskulin ataupun laki-laki. Ya, kalau yang muannas itu adalah perempuan. Jika teman-teman mendapatkan kata yang berakhirkan ta marbutoh seperti ini ataupun seperti yang digambar ini ya, maktabatun, atau nafidatun, itu semua contohnya muannas. Kalau muzakkar, babun, apalagi qalamun, dan lain sebagainya, maka disebut dengan muzakkar. Contoh muzakkar. Tadi di contoh ada kata al-muslimu. Ya, al-muslimu. Yang kedua, musanna. Lihat, tadi diulangi lagi, muzakkar dan muannas. Muzakkar adalah suatu benda yang menunjukkan
maskulin ya, laki-laki. Untuk musanna akan ada penambahan huruf alif atau ya dan nun. Kalau dari contoh tadi, ya contoh dari musanna itu al-muslimani, penambahan huruf alif dan nun. Tetapi di sini ada ya dan nun di akhir, tergantung kedudukan sebuah kalimat. Muslimani. Kalau dia berdiri sendiri, dia akan berbentuk muslimani. Tetapi apabila saya menambahkan kata ro'aitu, al-muslimaini, muslimaini, ro'aitu al-muslimaini, saya telah melihat dua orang muslim. Dia berubah menjadi maf'ulun bi, ya, berubah menjadi maf'ulun bi ataupun objek. Kalau mu'anats bagaimana? Sama, ya, mu'anats sama. Di situ contoh yang di awal tadi al-muslimatu. Ta marbutohnya nanti akan berubah menjadi huruf ta sebelum kita rubah menjadi al-muslimatani. Maka perubahannya al-muslimatani. Oke. Sama seperti tadi, apabila kita mau menggunakan ya dan nun, maka kata al-muslimatani ini harus berubah menjadi objek terlebih dahulu ataupun maf'ulun bih. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kata jama'. Jama' itu lebih dari 2, ya. Ada 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka jama' juga ada mudzakkar, ada muannas. Kalau mudzakkar itu ada penambahan waw dan nun ataupun ya dan nun. Kalau muannas hanya penambahan alif dan ta. Untuk jama' sendiri nanti ada jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim dan jama' taksir. Perhatikan di slide berikut ini. Baik, yang pertama jama' mudzakkar salim. Penambahan huruf waw dan nun ya. Tadi di awal contohnya itu jama' mudzakkar salim. Kita perhatikan al-muslim, bentuk mufrad. Kita rubah ke dalam musanna, al-muslimani. Kita rubah ke dalam bentuk jama' mudzakkar salim, al-muslimuna. Mudah ya? Insya Allah sangat mudah sekali. Mudzakkar salim dan muannats salim ini sangat mudah sekali kita bisa mengingat atau menambahkan huruf waw dan nun, ya dan nun, atau alif dan ta ditambahkan di akhir bentuk mufradnya. Misalkan Pak Batab juga punya al-muslimatu, contoh ya, al-muslimatu. Kalian bisa rubah ini langsung ke dalam bentuk jama' muannats salim. Bagaimana? Penambahkan alif dan ta. Sehingga berubah menjadi al-muslimatu. Al-muslimatu ya. Oke. Sekarang ada jama' taksir. Apa itu jama' taksir? Jama' taksir itu terpecah ya, jama' yang tidak beraturan, tidak memiliki pola, ya, tidak memiliki pola beraturan seperti muannats salim ataupun mudzakkar salim. Coba perhatikan di sini ada contoh kata babun. Maka jamannya abwabun. Ada juga di sini kitabun. Jamannya kutubun. Ada juga yang lain, masjidun. Jamannya masajidun. Nah, ini memang akan berubah ya, ataupun akan berbeda-beda karena jama' taksir ini tidak memiliki pola yang beraturan seperti mudzakkar salim dan muannats salim. Untuk
mengetahui itu adalah jamak taksir, kita harus melihat pada kamus bahasa Arab ataupun kita mendengar langsung dari orang Arab. Maka kita akan mengetahui bentuk jamaknya.